Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Rangga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Rakuti Mencari Guru. Dalam seri ke-103 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Ani Ruslianti sebagai Ibu Rakuti, Wahyu Chandra sebagai Pundung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Malam itu Rakuti kelihatan gelisah. Ibunya datang dan bertanya mengapa dia gelisah. Rakuti segera bicara tentang cita-citanya. Nyi Kepet terkejut. Dia sama sekali tidak menduga bahwa anaknya bercita-cita menjadi Raja Majapahit. Rakuti, cita-citamu itu sungguh-sungguh tidak masuk akal. Dengar, Bu. Jika aku mempunyai kekuatan yang dahsyat, aku akan membuat apa yang semula tidak masuk akal menjadi masuk akal, Ibu. Anakku, aku melihat nada kesombongan di dalam kata-katamu itu. Oh, maafkan aku, Ibu. Aku tidak bermaksud sombong di depan Ibu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa cita-cita menjadi raja adalah hak setiap orang. Ya, Rakuti. Ya, Ibu. Dengarkan baik-baik. Baik, Ibu. Kita dilahirkan ke muka bumi menurut garis keturunan orang-orang Sudra. Keluarga kita adalah keluarga Sudra. Kita harus cukup puas menerima kenyataan ini. Kita tidak boleh menginginkan sesuatu yang jauh di luar jangkauan kita sebagai orang Sudra. Kalau kau nekat memburu angan-anganmu yang melayang tinggi itu, jika sampai nantinya kau terjatuh, kau tidak akan bisa bangun lagi. Sebab apa, Rakuti? Sebab
Kau telah berani menentang apa yang sudah digariskan Dewata Agung. Semua ini sudah diatur dengan baik oleh Dewata Agung. Memang harus ada seorang manusia duduk di atas singgasana untuk memerintah sebuah negeri. Harus ada para penggawa kerajaan yang bekerja membantu raja. Harus ada para pembesar kerajaan yang memutar otak untuk membuat rakyat sejahtera. Harus ada bupati, wedana, raja-raja bawahan, akuwu, kepala desa, dan harus ada golongan rakyat jelata. Di tempat yang paling rendah inilah sekarang kita berada, anakku. Kita hanyalah golongan rakyat jelata. Tapi bukan berarti kita tidak mempunyai peranan di dalam tatanan hidup manusia. Manusia, semua orang mempunyai peranan. Semua orang mempunyai arti dalam susunan masyarakat di mana dia tinggal. Dan semua orang berhak memperoleh kebahagiaannya masing-masing sesuai dengan derajatnya, sesuai dengan tatanannya, sesuai dengan martabat ataupun golongannya. Sudahlah, Rakuti. Lupakanlah saja cita-citamu itu. Kembalilah ke dunia nyata. Lebih baik kau bekerja seperti biasa. Jadilah anak ibu yang manis. Jadilah seorang pemuda desa yang bertanggung jawab. Sekalipun kita ini orang-orang sederhana, kita juga bisa bahagia. Kau percaya bukan kata-kata ibumu ini? Rakuti. Iya, Bu. Kau percaya tidak kata-kata ibumu? Rakuti, janganlah membuat hati ibumu yang sudah tua ini sedih. Kau sudah kehilangan istrimu, si Tangsu. Dan sekarang ini, apakah aku harus kehilangan putraku? Kasihanilah ibumu ini, nak. Kasihanilah ibumu yang sudah tua ini. Ibu. Ibu. Sangat kecewa mendengar pernyataan ibunya. Dalam hati dia menolak pernyataan itu. Dia tidak setuju pendapat ibunya yang mengatakan bahwa setiap orang harus menerima nasibnya, bahwa setiap orang harus menyerah kepada nasib, bahwa sikap memberontak, sikap melawan dan menentang demi sebuah cita-cita adalah sikap yang terkutuk. Berhari-hari lamanya Rakuti nampak murung dan sedih. Suatu malam Rakuti duduk di serambi rumahnya. Kembali dia memperlihatkan wajah yang murung. Diam-diam Nyi Kepet menghampiri putranya. Rakuti, ku perhatikan beberapa hari ini kau seringkali duduk melamun. Ya, ibu tahu. Kau nampaknya belum puas. Ibu tahu kau masih menyimpan ganjalan di hatimu. Aku tidak apa-apa, Bu. Aku hanya kurang bersemangat. Ya, kau kelihatan loyo dan kurang semangat. Kau pasti masih dihantui cita-citamu itu, bukan? Sudahlah, Rakuti. Jika kau merasa tersesat jalan, kau masih bisa kembali lagi. Semuanya belum terlanjur. Jika nanti kau sudah terlanjur melangkah terlalu jauh, susah untuk kembali lagi. Dan jika kau susah, ibu yang akan merasa lebih susah.
Kau tahu ibu sangat menyayangimu. Ibu tidak mempunyai apa-apa lagi yang dapat ibu banggakan, kecuali memilikimu, Rakuti. Kau adalah anak ibu satu-satunya. Kau adalah tinggalan ayahmu satu-satunya. Kau jauh lebih berharga dibanding barang-barang yang paling berharga di muka bumi ini. Kalau sampai ibu kehilangan dirimu, tak ada lagi artinya hidup ini bagi ibu. Ibu, aku tidak akan pernah melupakan ibu. Bagaimana aku bisa melupakan seorang ibu yang manis dan baik hati? Ibulah wanita yang telah melahirkan Rakuti. Ibu telah mengasuhku dengan sabar dan tabah semenjak aku masih kecil, Bu. Ibu yang telah membesarkan aku. Dan kuharap ibu juga akan mendewasakan aku. Aku tidak ingin hidup selamanya dalam keadaan seperti ini, Bu. Aku ini adalah seekor kuda yang liar. Tapi sekarang aku sedang diberangus. Kedua tangan dan kakiku diikat. Aku seperti seekor harimau yang dicabut taring-taringnya. Aku bagaikan seekor kuda terbang yang dipatahkan sayap-sayapnya. Tidakkah ibu melihat keadaanku yang menyedihkan ini, Bu? Rakuti, anakku. Ibu tidak ingin melihat kau hidup susah, nak. Ibu ingin melihat kau hidup tenang dan bahagia. Ibu, kalau ibu ingin melihat Rakuti bahagia, lepaskanlah dia. Restuilah perjuangannya. Biarlah Rakuti bebas melangkah, berlari bagaikan seekor kuda liar. Biarkan Rakuti meraung-raung untuk mengumpulkan semangat. Semangat yang akan terus menempanya menuju kedewasaan. Ibu, kalau ibu tidak bersedia merestui cita-citaku, hidupku akan segera musnah. Hidupku ibarat istana pasir yang akan tersapu oleh ombak di pantai. Apakah ibu menginginkan Rakuti lenyap ditelan badai penderitaan? Tidak, Rakuti. Sama sekali tidak. Tapi rasanya berat sekali untuk merestui cita-citamu itu. Bagaimana tidak? Kau mempunyai cita-cita yang tidak lazim dimiliki oleh orang kebanyakan. Menjadi Raja Majapahit. Aku masih belum percaya, Rakuti. Aku belum yakin bahwa kau mempunyai cita-cita menjadi raja. Kalau suatu saat nanti aku berhasil, apakah ibu masih juga tidak percaya? Percayalah, Bu. Cita-citaku bukan barang yang langka. Cita-citaku bisa tercapai asal aku bersungguh-sungguh mengejarnya. Ya, sekarang ini cita-citaku memang masih merupakan impian. Barangkali impian yang sangat indah, yang masih tergantung-gantung di istana awan. Tapi suatu saat nanti, aku akan membuat dunia berteriak. Dan mereka akan percaya bahwa Rakuti bisa menjadi raja. Ya, tapi kalau ibu sendiri sudah tidak merestuinya, apa boleh buat? Biarlah aku tenggelam di dalam kekecewaan. Biarlah aku musnah diterjang badai penderitaan. Jangan berkata seperti itu, Rakuti. Aku terpaksa mengatakannya kepada ibu. Cabutlah kata-katamu itu. Tidak, ibu. Karena ibu benar-benar sudah membuatku kecewa. Dewata Agung, mungkin memang sudah menjadi garis nasib putraku. Apa yang akan terjadi kemudian, semuanya kuserahkan kepadamu. Rakuti, apa yang akan kau lakukan seandainya aku merestui cita-citamu? Aku akan segera melangkah ke depan, Bu. Aku akan melangkah dengan tegas. Baiklah, anakku. Sekalipun terasa berat, tapi nampaknya ibu memang harus merestui cita-citamu itu.
Ibu tidak ingin kau berjuang sendirian. Ibu tidak ingin kau patah semangat. Ibu tidak ingin kau terdampar di jalan karena tidak memperoleh restu dari orang tuanya. Baiklah, Rakuti. Kau boleh tersenyum sekarang. Ibu merestui cita-citamu. Oh, Ibu. Terima kasih, Bu. Anakku. Terima kasih. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti merasa lega dan bahagia karena ibunya merestui cita-citanya. Malam itu dia tidur dengan tenang. Dia bangun pagi-pagi ketika matahari mulai menembus daun-daun pohon. Rakuti segera membersihkan tubuhnya di pancuran belakang rumah. Nyi Kepet mempersiapkan hidangan pagi di ruangan tengah. Selesai makan bersama, mereka pun meneruskan percakapan semalam. Minumlah dulu, Rakuti. Terima kasih, Bu. Sekarang apa rencanamu? Apa yang akan kau lakukan? Coba jelaskan. Baik, Bu. Aku akan berusaha menjelaskannya kepada Ibu. Nah, untuk merebut kekuasaan Jaya Negara, aku membutuhkan kekuatan yang besar. Kekuatan yang dahsyat, yang mampu menandingi kekuatan prajurit-prajurit Majapahit. Aku sudah membuktikannya sendiri, Bu. Aku melihat dan mengalaminya sendiri, bahwa prajurit-prajurit Majapahit bukan main besar jumlahnya. Dan di antara mereka juga terdapat pendekar-pendekar pilih tanding. Aku tidak mungkin merebut kekuasaan tanpa memiliki kekuatan yang besar. Kekuatan yang dapat memindahkan puncak Gunung Semeru ke Samudra Raya. Dengan kekuatan itu, aku akan membongkar, aku akan menjebol, aku akan membangun citraku sebagai seorang yang tak terkalahkan. Apakah usahamu itu ditunjang akal sehat, Rakuti? Bagaimana kau bisa mengalahkan kekuatan Laskar Majapahit yang ribuan jumlahnya itu? Aku harus menjadi seorang pendekar pilih tanding, Bu. Aku harus menjadi seorang pendekar yang memiliki daya-daya kesaktian luar biasa. Itulah langkahku yang pertama. Karena itu, Bu, aku sekarang akan meninggalkan desa Ganding untuk mencari seorang guru. Nyai Kepet tertegun sesaat lamanya mendengar apa yang diucapkan Rakuti. Di hati kecilnya wanita setengah tua itu berkata bahwa dia masih ragu-ragu. Dia tidak yakin apakah usaha Rakuti akan memperoleh hasil yang memuaskan. Guru? Jadi kau akan mencari guru? Benar, Bu. Aku akan mencari seorang guru yang mumpuni. Guru yang sanggup memberiku tuntunan untuk meraih cita-cita yang besar. Guru yang sanggup merubah Rakuti yang lama menjadi Rakuti yang baru. Yang penuh daya kesaktian, penuh semangat, penuh keyakinan diri, dan mempunyai tekad seperti baja. Guru seperti itulah yang kuinginkan, Bu. Apakah Ibu mempunyai pandangan? Apakah Ibu mempunyai kenalan seorang guru seperti yang kuinginkan? Rakuti, Ibu tidak mempunyai kenalan seorang guru seperti itu. Kau tahu sendiri, Ibu hampir tidak pernah meninggalkan halaman rumah kita ini. Sejak ayahmu meninggal beberapa tahun yang lalu, Ibu hampir tidak pernah pergi dari desa Ganding. Tapi kalau kau ingin mencari guru, barangkali Ibu dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan. Iya, bagaimana, Bu? Rakuti. Iya, Bu.
hati-hatilah mencari guru. Guru yang mumpuni, guru yang waskito, susah sekali dikenali. Sebab biasanya mereka tidak suka disanjung-sanjung. Mereka biasa hidup sederhana. Dan mereka tidak melakukan hal-hal yang dapat menarik perhatian orang. Guru seperti itu juga tidak pernah mencari murid. Orang-oranglah yang datang kepadanya untuk menimba ilmu. Dan dia tidak pernah salah memilih murid. Di mana aku harus menemui guru seperti itu, Bu? Ibu sendiri tidak tahu, Nak. Ibu hanya mengulang apa yang pernah dikatakan almarhum ayahmu. Mudah-mudahan kau dapat mengambil manfaat dari apa yang pernah dikatakan almarhum ayahmu kepada ibu. Baiklah, Bu. Kalau begitu, aku akan mencarinya sendiri. Sekarang, aku mohon pamit, Bu. Aku akan berangkat mencari guru. Ya, berangkatlah anakku. Pergilah. Ibu, jangan menangis. Suatu saat nanti, aku akan kembali lagi ke desa Ganding. Dan aku akan mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat didambakan setiap orang. Mahkota. Aku akan mempersembahkan mahkota kerajaan Majapahit kepada ibu. Inilah janjiku, Bu. Inilah bukti pengabdianku kepadamu. Inilah bukti rasa baktiku kepada ibu. Sudahlah, Rakuti. Kata-katamu hanya membuat hati ibu semakin sedih. Lebih baik kau segera berangkat. Dan jika kau sudah melangkah pergi, jangan menengok-nengok ke belakang lagi. Jangan menengok kemana-mana, ke samping kiri ataupun kanan. Tetaplah jalan yang lurus di hadapanmu. Pergilah dengan perasaan nyaman. Pergilah dengan penuh semangat. Ibu merestui perjalananmu dari kejauhan. Nah, sekali lagi, aku mohon pamit, Bu. Aku berangkat sekarang. Rakuti mencium kaki ibunya dengan penuh rasa hormat. Nyi Kepet mencium kening putranya dengan penuh kasih sayang. Keduanya lalu berpelukan. Nyi Kepet menangis terseduh-seduh. Air matanya meleleh mengalir melewati pipinya yang mulai keriput. Rakuti ikut menangis, tapi dia segera menyusut tangisnya dan berdiri. Setelah itu, Rakuti melangkah pergi. Oh, Sang Hyang Widiwasa. Oh, Dewata Agung. Lindungilah Rakuti, putraku. Berikanlah obor penerangan di sepanjang perjalanannya. Aku tahu anakku sedang menempuh perjalanan yang sangat licin dan gawat. Sewaktu-waktu dia bisa terjatuh. Lindungilah dia. Oh, Dewata Agung. Bangunkanlah bila dia terjatuh. Hiburlah hatinya bila sedang sedih. Tiupkanlah api semangatmu jika dia sedang putus asa. Selamat jalan, Rakuti. Selamat jalan, anakku. Dari desa Ganding, ibu senantiasa berdoa siang ataupun malam. Ibu senantiasa merestui perjalananmu yang panjang.
Rakuti terus melangkah dengan gagah. Tombak Patmayoni terselip di pinggangnya. Rakuti berjalan menyusuri jalan-jalan di desa Ganding. Sebentar kemudian dia sudah tiba di tepi hutan yang terletak membujur ke arah timur di tapal batas desa Ganding. Paman! Paman Gunung! Kaukah itu Kuti? Hah? Mau kemana, Rakuti? Apa kau sudah bertemu dengan ibumu? Sudah, Paman. Aku senang sekali karena ibu dalam keadaan sehat. Tidak kurang suatu apa. Kau harus menunggu ibumu. Kasihan, beliau sudah semakin tua. Sekarang aku akan pergi, Paman. Aku terpaksa meninggalkan ibu. Tolong awasi ibuku sementara aku pergi, Paman. Kau mau pergi kemana? Baru saja kembali, sudah mau pergi lagi. Aku mau mencari seorang guru, Paman. Apa, Rakuti? Guru? Iya, Paman. Aku mencari guru. Guru yang hebat, yang mumpuni, yang mampu mengajarkan daya-daya kesaktian. Begitu. Jadi kau ingin menjadi seorang pendekar sakti? Benar, Paman. Apakah Paman Punung tahu di mana aku harus menemui guru seperti yang kuinginkan? Waduh. Mana aku tahu, Rakuti. Aku tidak pernah pergi kemana-mana. Kalau kau ingin mencari kayu hutan yang keras, yang bagus untuk dibuat arang, aku bisa menunjukkannya. Tapi kalau seorang guru yang hebat, aku juga tidak tahu tempatnya, Rakuti. Kalau begitu, baiklah, Paman. Aku akan mencarinya sendiri. Aku pamit, Paman. Paman, tolong awasi ibuku sementara aku tidak ada. Rakuti segera melangkah pergi. Buntalan pakaian disangkutkan di pundak kirinya. Dia berjalan melintasi pohon-pohon hutan. Bundung, seorang laki-laki setengah tua itu geleng-geleng kepala melihat Rakuti dari kejauhan. Rakuti. Sementara orang sibuk mencari makan, dia malah mencari guru. Ya, mungkin dia mempunyai cita-cita yang ada hubungannya dengan ilmu-ilmu kesaktian. Maklumlah orang muda. Orang muda selalu begitu. Angan-angannya melambung tinggi ke udara. Cita-citanya diletakkan di atas bintang-bintang. Rakuti. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti terus melangkah menyusuri jalan setapak di tepi hutan. Tak lama kemudian dia sudah tiba di jalan raya menuju desa Pajarakan. Mendadak, dia melihat seekor kuda berlari mendekat. Rakuti, kita berjumpa lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Seperti yang kau lihat sendiri, Rasmi. Aku semakin segar, hidupku semakin penuh semangat. Kau membawa buntalan pakaian. Kau pasti akan pergi jauh, bukan? Ya, aku akan pergi jauh. Apakah kau belum mendapat kabar tentang istrimu si Tangsu? Belum, Rasmi. Aku belum mendapat kabar apa-apa tentang si Tangsu. Aku sudah pergi ke kota Raja Majapahit. Tapi aku gagal menemui si Tangsu. Mungkin dia disekap di suatu tempat. Lalu sekarang kau akan pergi kemana? Mencari guru. Aku akan mencari guru, Rasmi. Guru yang hebat, guru yang mumpuni, guru yang mau mengajariku daya-daya kesaktian yang dahsyat. Rupanya kau sudah mulai melangkah ke arah cita-citamu, Rakuti. Benar, Rasmi. Hari ini aku sudah mulai menapak di jalan yang menuju cita-citaku.
Kau sendiri bagaimana? Apakah masih ingin menjadi raja? Untuk sementara, aku masih harus bersabar, Rakuti. Aku masih perlu belajar banyak. Aku masih harus merampungkan beberapa buah buku untuk mendalami masalah-masalah pemerintahan. Tapi suatu saat nanti, aku juga pasti akan melangkah di jalan menuju cita-citaku. Aku tidak yakin apakah cara-caramu itu akan banyak manfaatnya, Rasmi. Apa hubungannya membaca buku dengan keinginan merebut kekuasaan? Ya, memang, Rakuti. Hubungan secara langsung boleh dikatakan tidak ada. Tapi aku akan membuktikan kepadamu nanti bahwa cara yang kutempuh ini sama sekali tidak salah. Buku ditulis oleh seseorang yang mempunyai pengalaman tertentu. Dengan membaca buku, aku bisa menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman dari orang-orang lain, Rakuti. Ya, duniaku tidak akan menjadi sempit. Aku akan mempunyai sebuah wawasan yang luas. Ada sebuah pepatah mengatakan demikian. Jika seorang manusia ingin tinggal di dalam air, dia harus bisa berenang, memasang sirip dan belajar bernafas menggunakan insang. Nah, kalau kita ingin masuk ke dalam kehidupan istana, kita harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan itu. Kita harus datang tanpa adanya rasa khawatir dan dicurigai. Kita harus menyusup secara diam-diam dan tinggal di situ sambil menunggu kesempatan. Kawanan dari arah depan, karena kita pasti akan dipukul hancur, Rakuti. Kalau kita mempunyai daya kesaktian yang besar, tak ada orang yang bisa memukul kita, Rasmi. Itulah keyakinanku. Justru akulah nanti yang akan memukul hancur prajurit-prajurit Majapahit dan merebut kekuasaan si busuk Jayanegara. Ya, baiklah, Rakuti. Tapi menurut pendapatku, cara yang kau tempuh itu sama sekali belum sempurna. Ya, jika seseorang mempunyai kekuatan yang dahsyat, belum tentu dia akan mampu menggilas kekuatan sebuah negeri. Dan menurut pendapatku, kekuatan-kekuatan seperti itu hanya akan membuat seseorang mempunyai peluang menjadi seorang pendekar budiman ataupun kepala perampok. Nah, kalau nasibnya sedang beruntung, dia bisa menjadi prawira tamtama atau seorang panglima perang. Tapi sudahlah, cara kita memang berbeda, Rakuti. Aku tidak mengatakan bahwa carakulah yang terbaik. Aku juga tidak mengatakan bahwa akulah yang akan berhasil. Aku juga belum tentu akan berhasil, Rasmi. Tapi aku tidak akan memilih cara yang lain. Nah, Rasmi, selamat tinggal. Aku harus pergi sekarang. Ya, selamat jalan, Rakuti. Mudah-mudahan kau dapat menemukan seorang guru yang hebat. Dan setelah kau dapat menemukannya dan berhasil menimba ilmu darinya, kita bisa bertemu lagi. Kutunggu kau di desa Pajarakan. Rasmi. Orang itu memang aneh sekali. Mengapa dia bisa meyakini buku-buku? Kekuatan apa yang disimpan di dalam buku? Aksara-aksara itu hanya membuat kepala orang menjadi pusing. Aku tidak percaya dengan kekuatan yang dikandung di dalam buku itu. Baiklah, suatu saat nanti aku akan datang ke desa Pajarakan. Setelah aku menjadi pendekar pilih tanding, aku akan memperlihatkan kehebatanku di depan Rasmi. Dia pasti akan tercengang-cengang. Dia pasti akan berubah pendapat. Dia akan bertekuk lutut di hadapanku sambil mengatakan, "Kau benar, Rakuti. Caramulah yang benar." Rakuti meneruskan perjalanannya mencari guru. Sekarang dia mengambil arah ke kiri, menyusuri sebuah sungai kecil yang mengalir ke utara. Menjelang matahari terbenam, Rakuti tiba di desa Kacipuri. Dia menemui seorang warga desa yang sedang sibuk membenahi saluran air di tepi sawah. Maaf, Pak. Aku terpaksa mengganggu sebentar. Ada apa, anak muda? Sepertinya kau bukan warga desa Kacipuri. Memang, aku bukan warga desa Kacipuri. Aku berasal dari desa Ganding. Lalu,
Ada keperluan apa kau datang ke Kacipuri ini? Kau mencari seseorang? Benar. Aku mencari seorang guru. Dapatkah kau menunjukkan seorang guru yang hebat, yang mumpuni, yang dapat mengajarkan daya-daya kesaktian kepadaku? Wah, guru? Iya. Kau mencari seseorang guru? Iya. Apa kata-kataku belum cukup jelas? Aku mencari seorang guru yang hebat, yang mumpuni. Aku mau belajar ilmu kanuragan. Dapatkah kau menunjukkan guru yang kumaksudkan? Sayang sekali anak muda. Aku tidak tahu di mana tinggalnya guru seperti itu. Mungkin kau bisa menanyakan kepada orang lain. Maaf anak muda. Aku harus menyelesaikan pekerjaanku. Rakuti nampak sangat kecewa. Dia pergi sambil bersungut-sungut. Tak lama kemudian dia berpapasan lagi dengan seorang warga desa yang lain. Maaf, Pak. Aku ingin mencari seorang guru. Dapatkah Bapak menunjukkan di mana tempat tinggal seorang guru yang hebat, yang mumpuni? Apa katamu? Kau mencari seorang guru? Wah, aneh saja kau ini anak muda. Aku bersungguh-sungguh, Pak. Aku akan berterima kasih kepadamu kalau kau dapat menunjukkan seorang guru yang kumaksudkan. Untuk apa kau mencari guru? Untuk mempelajari daya-daya kesaktian. Untuk apa kau memiliki daya-daya kesaktian? Waduh, anak muda. Jelas kau tersesat jalan. Lebih baik kau kembali ke desamu. Urungkan saja niatmu itu. Kau jangan main-main, Pak. Aku ingin jawabanmu secara terus terang. Aku tahu, anak muda. Aku dapat melihat pancaran sinar matamu. Kau pasti ingin mempelajari ilmu-ilmu kesaktian untuk membuat dirimu menjadi seorang jagoan. Tapi, ketahuilah, wahai anak muda. Tidak ada manfaatnya seseorang menjadi jago. Mengapa begitu? Coba dengarkan dulu. Ya. Dulu, sewaktu aku masih muda, aku pernah mempunyai pengalaman yang sangat pahit. Setiap hari, kerjaku hanya belajar ilmu kanuragan. Tapi aku tidak pernah merasa puas. Setiap kali aku merasa diriku yang paling hebat, maka pada saat lain aku menemukan pendekar yang dapat melebihi kehebatanku. Aku menjadi kesal. Kemudian kembali menekuni ilmu kanuragan. Tapi, ya, selalu saja ada yang melampaui kehebatanku. Akhirnya aku menyerah. Menjelang usia 40 tahun, aku menjadi sadar. Orang bisa hidup tenang dan bahagia bukan karena daya-daya kesaktiannya. Orang bisa hidup bahagia karena dia mampu menjadi seorang warga negara yang baik. Dia mampu menjadi warga desa yang ramah dan sopan. Kalau kita bergaul baik dengan semua orang, kita tidak akan punya musuh. Dan kalau kita tidak punya musuh, kita tidak perlu belajar ilmu kanuragan. Sudahlah anak muda. Lebih baik kau kembali saja ke desa asalmu. Pak Tua, aku tidak butuh nasihat-nasihatmu. Kalau kau tidak dapat menunjukkan kepadaku seorang guru yang hebat, sudahlah, jangan banyak omong. Tunggu anak muda. Aku tidak butuh ceramahmu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Permisi. Tunggu dulu anak muda. Nampaknya kau sangat bernafsu menemukan seorang guru. Baiklah,
Barangkali aku dapat menunjukkan guru yang kau inginkan. Ingat Pak Tua, kalau kau berani main-main denganku, aku akan kembali lagi kemari dan membuat perhitungan denganmu. Kau tidak perlu mengancam anak muda. Aku tidak mempunyai maksud buruk kepadamu. Kalau tiba-tiba aku ingin menunjukkan seorang guru kepadamu, itu semata-mata karena aku kasihan kepadamu. Kurang ajar. Aku tidak butuh rasa kasihanmu, Pak Tua. Maafkan aku, anak muda. Aku ingin membantumu. Aku tidak ingin kau tersesat karena menemukan seorang guru yang salah. Dengar, anak muda. Kalau kau terus berjalan mengikuti jalanan berbatu ini, kau akan sampai di sebuah bukit. Bukit itu namanya Bukit Kerucuk. Di lereng bukit itu ada sebuah perguruan. Namanya juga Perguruan Kerucuk. Kau boleh pergi ke sana. Di sana kau akan bertemu dengan pimpinan perguruan itu. Namanya Ki Suraworo. Dia seorang guru yang hebat, yang mumpuni. Kau bisa belajar ilmu kanuragan kepadanya. Apakah Bukit Kerucuk masih jauh dari sini? Oh, tidak terlalu jauh, anak muda. Jaraknya tidak lebih dari 30 pal dari sini. Apakah Ki Suraworo jelas seorang guru yang mumpuni, yang hebat, yang dapat mengajarkan daya-daya kesaktian? Ya, konon kabarnya begitulah, anak muda. Ki Suraworo banyak mempunyai murid, dan dia juga terkenal sebagai seorang guru yang baik dan ramah. Mudah-mudahan aku tidak salah memilihkan guru untukmu, anak muda. Kalau begitu, baiklah. Aku akan pergi ke Bukit Kerucuk. Terima kasih, Pak Tua. Terima kasih atas keterangannya. Ya, silakan, anak muda. Oh ya, tunggu. Siapa namamu? Namaku Rakuti. Rakuti kemudian bergegas pergi. Warga desa Kacipuri itu mengawasi Rakuti yang berjalan menyusuri jalanan berbatu. Dia terus memandangi Rakuti sampai Rakuti lenyap di kelokan jalan. Ya, anak muda. Anak muda tidak bisa dipisahkan dari ilmu kanuragan. Semangatnya masih berkobar-kobar. Usianya masih sangat muda. Dan nafsunya besar. Rakuti. Aku melihat sesuatu yang aneh pada diri anak muda itu. Rakuti. Untuk apa dia mempelajari daya-daya kesaktian? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Siapa itu? Berhenti! Hei! Berhenti kataku! Siapa kau ini? Namaku Rakuti. Aku berasal dari desa Ganding. Rakuti, apa maksudmu datang kemari, Rakuti? Aku ingin pergi ke lereng Bukit Kerucuk. Sekarang ini kau sudah di kaki Bukit Kerucuk. Apa maksudmu datang kemari? Aku mau mencari guru. Aku mendapat keterangan dari seorang warga desa Kacipuri. Katanya di lereng Bukit Kerucuk ada seorang guru yang hebat. Namanya Ki Suraworo. Apa benar demikian? Iya, benar. Untuk apa kau mencari beliau? Aku mau belajar ilmu kanuragan. Untuk apa belajar ilmu kanuragan? Itu bukan urusanmu. Farad, kau harus mengatakan untuk apa belajar ilmu kanuragan. Kalau kau belajar ilmu kanuragan untuk menjadi perampok, lebih baik kau mencari guru yang lain saja. Ki Suraworo guru kami pasti tidak akan sudi mengajarimu.
Carilah guru yang lain. Kalau aku hanya ingin menjadi seorang perampok, aku tidak perlu belajar ilmu kanuragan pada siapapun juga. Sombong sekali kau ini. Jangan-jangan kau mempunyai niat yang tidak baik. Jangan-jangan kau sengaja datang kemari untuk memata-matai kami. Kalian tidak perlu mencurigai aku. Aku datang kemari hanya untuk belajar ilmu kanuragan pada Ki Suraworo. Kalian tidak usah membuat gara-gara denganku. Antarkan aku ke tempat Ki Suraworo, dan aku akan berterima kasih pada kalian. Kau ini siapa? Tiba-tiba berani memerintah kami. Kalau kau mau pergi menemui Ki Suraworo, pergilah sendiri. Kami tidak sudi mengantarkanmu. Kalau begitu baik, aku akan pergi sendiri. Tunggu. Lancang sekali kau ini. Kau tidak bisa berbuat seenak perutmu di tempat ini. Kau harus mengikuti peraturan yang ada. Apa sebenarnya kemauan kalian? Apa kalian ini benar-benar murid Ki Suraworo? Apa keinginan kalian? Sudahlah. Jangan banyak mulut. Ayo ikut kami. Ayo jalan. Kami akan mengantarkanmu ke tempat Ki Suraworo. Tapi apakah kau akan diterima ataukah tidak menjadi murid beliau? Itu adalah urusan beliau. Kami hanya mengantarkanmu saja. Ayo. Rakuti segera melangkah mengikuti dua orang yang baru saja dikenalnya, yang mengaku sebagai murid-murid Ki Suraworo. Mereka berjalan mendaki Bukit Kerucuk. Rakuti bersikap sangat hati-hati. Dia belum bisa percaya begitu saja pada dua orang laki-laki yang melangkah bergegas di hadapannya. Tapi hatinya menjadi tenang ketika melihat sebuah pondok kayu yang terletak di tengah-tengah pohon liar. Rakuti dibawa ke sana. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.